Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Ini gambar-gambar mulai dari aparat kepolisian masuk hingga kemudian mengamankan. Ini banyak diabadikan oleh masyarakat dan viral di media sosial. Saya tanya kepada Pak Beni. Pak Beni, sebenarnya kalau dalam konflik sosial, huru-hara atau apalah ya, bentrok yang terjadi, polisi boleh mukul nggak sih Pak? Dengan alasan ya namanya juga mengamankan atau dalam hal pengamanan. Ini bagaimana Pak? Kalau mukul nggak boleh dong. Nggak boleh ya? Ya. Oke. Karena Terpukul. Sudah ada SOP-nya, Ya. sudah ada perkapnya yang mengatur semua itu. Kemudian dalam hal ini tentunya saya ingin sampaikan bahwa ketika polisi diminta untuk mengamankan satu aktivitas, dalam hal ini BPN akan mengukur tanah, intelijen pasti sudah turun, sudah memantau situasi di lapangan. Maksudnya apa sih Pak? Intelijen ini fungsinya untuk memantau situasi di lapangan, untuk memprediksi besok segala kemungkinan yang terjadi itu sudah diantisipasi. Oleh sebab itu soal kekuatan berapa jumlahnya itu sudah dihitung, seluas berapa yang akan diukur, masyarakatnya jumlahnya berapa dan sebagainya, persebarannya bagaimana, itu semua sudah dihitung. Intinya bahwa polisi kalau datang sudah melihat mengkalkulasi potensi rusuh begitu Pak? Betul. Khususnya ini yang dihadapi Pak, adalah... Ini ada gambar nih Pak. Pak Beni bisa melihat dengan jelas tidak sih Pak? Nah ini ya Pak ya, aduh saya nggak mau komentar. Kalau Bapak lah mulai melihat, boleh nggak sih Pak aparat tadi seperti itu? Saya berusaha untuk memutar kembali ya gambar yang tadi ya. Kalau ini memang gambar dari jauh ketika aparat, tapi saya ingin tim saya untuk memutar lagi video sebelumnya. Nah ini ya Pak ya, detik-detik saya hadirkan kepada Bapak ini gambar ini Pak. Boleh Kak, karena ini juga menjadi fokus dan tugas dari Kompolnas Pak. Ya. Oke Pak, masih dalam tahap normal kah Pak? Ketika masyarakat melakukannya dengan baik, dengan sopan, kemudian tidak melakukan perlawanan, kemudian tidak menghalangi ketika petugas akan mengukur, polisi tidak perlu repot-repot. Tetapi ketika mereka mencoba menghalangi ketika petugas BPN untuk mengukur, inilah yang harus diamankan supaya kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, kalau melihat di sini sampai kejar-kejaran sampai ini patut diduga bahwa ada kegiatan yang menghalangi petugas BPN dalam mengukur tanah tersebut. Kalau tidak dihalangi kan jalan terus pengukuran. Iya, benar sekali. Oke. Sekarang selain memang dengan aparat yang datang ke lokasi, kita juga harus ingat pemirsa bahwa akar permasalahan ini juga multidimensi yang terjadi di Desa Wadas itu sendiri atau Desa Wadas itu sendiri. Saya tanya kepada Pak Ganjar, kalaulah saat ini kan banyak informasi yang berkembang, masyarakat ada yang tidak setuju karena memang permasalahan lingkungan. Mereka ini banyak yang bertani, kalau dilakukan penambangan ini menggeser mata pencarian mereka dan memberikan dampak kerusakan lingkungan. Ini bagaimana jawaban Bapak? Iya, sebenarnya kalau ada pertanyaan itu dan kami boleh menjelaskan, kita akan jelaskan. Kami mencoba beberapa kali masuk untuk bisa menjelaskan kondisi itu belum berhasil. Makanya waktu itu kita minta tolong agar difasilitasi oleh banyak institusi, salah satunya adalah dari Komnas HAM. Sehingga data, fakta, hasil-hasil kajian itu bisa dibaca dengan baik. Maka kalau kemudian kita bicara efek atau dampak yang akan muncul, sama-sama nanti kita bisa meminta para penilai AMDAL itu untuk bisa menjelaskan dengan baik. Jadi kami siap kok untuk memberikan penjelasan-penjelasan itu agar semua tidak mencari sendiri-sendiri sehingga berbasis pada data kajian yang memang representatif begitu. Oke. Pak BK, di sini kan Komnas ini menjadi bagian untuk proses mediasi. Kalau sampai terjadi seperti ini kenapa Pak? Iya, tentu saja kan sebenarnya kami sudah memulai proses dialog lah ya, memfasilitasi proses dialog tanggal 20 Januari kemarin. Hanya memang pihak yang menolak tidak bisa datang ke Semarang lokasi dialog karena ada alasan tertentu. Karenanya kemudian kami datang ke Wadas, kemudian mendengarkan
apa permintaan mereka. Ternyata mereka minta ada dialog langsung dengan Pak Gubernur di Wadas, dan kami sudah sampaikan ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur siap untuk dialog difasilitasi Komnas di Wadas begitu. Terus kalau dengan situasi seperti ini, saya kira Komnas tetap akan mendorong dialog, karena itulah metode atau strategi yang paling bisa atau paling memungkinkan, sehingga ruang yang ada itu bisa saling mendengar, saling berbicara, dan saling kemudian mencari titik temu solusi yang ada. Karena bagaimanapun juga di lapangan ini kan ada pihak yang pro, ada yang kontra, dan mereka semua juga sama-sama harus kita hormati begitu. Nah, juga ada pemerintah provinsi Jawa Tengah, ada BBWS, ada kepolisian, itu juga harus mendengar bagaimana tuntutan dari warga yang menolak dan juga yang mendukung, sehingga nanti pada akhirnya mencari titik temu. Tentu saja tadi seperti Pak Ganjar sampaikan, sudah menyiapkan dalam tanda kutip paket-paket alternatif yang mungkin nanti dijelaskan kepada warga, dan kita nggak tahu bagaimana reaksi warga, respon warga. Tetapi yang terpenting adalah ruang yang sama, yang setara itu ada begitu, dan itu bisa difasilitasi oleh Komnas HAM, dan kami memang berkomitmen untuk mewujudkan dialog tersebut. Saya kira itu, Mbak. Oke, sekarang saya ke Mas Yogi. Mas Yogi, kenapa sebelum terjadi hal ini, yang tidak setuju ini bertemu lah, melakukan dialog dan mediasi, sehingga yang terjadi tanggal 8 ini tidak terjadi begitu, konflik ini dihindari. Ini kenapa ya sebelumnya? Prinsipnya sejak awal kan memang warga Wadas yang kontra dengan pertambangan ini memang punya sikap tidak sepakat atau keberatan dengan keberadaan pertambangan di sana. Tentu latar belakangnya ada beragam variabel, mulai dari tanahnya yang subur, lalu kemudian lingkungannya yang akan rusak ketika itu ditambang, dan sampai kemudian pada aspek hukumnya yang kemudian banyak sekali cacat secara hukum, di mana Pak Ganjar sendiri yang juga kemudian menerbitkan IPL itu banyak substansi dan proses formal yang kemudian bermasalah. Nah, itu pertama. Jadi memang sejak awal sikap warga keberatan dengan keberadaan tambang. Nah, soal dialog, warga sebenarnya tidak pernah menutup pintu untuk dialog gitu ya. Cuman kemudian kita berharap agar frekuensi pembicaraannya itu bisa sama, karena sejak awal kan kemudian warga punya sikap untuk menolak keberadaan tambang. Ketika dialog itu akhirnya memilih jalan berkompromi misalnya dengan tetap ada tambang, ya saya kira itu tidak bisa diterima oleh warga. Oke. Nah, Pak Ganjar ini jadi menarik. Sebenarnya kalaupun Pak Ganjar mengatakan bahwa ini kan akan didorong menuju dialog yang lebih supaya ini bisa menyenangkan oleh semua pihak. Tapi kalau ada kondisinya warga tetap ngotot tidak mau Pak dilakukan penambangan. Nah, ini seperti apa? Nanti Pak Ganjar jawab usai jeda berikut ya Pak ya. Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.